Kak Mila. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi virus corona. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk ikut berkontribusi agar virus ini tidak semakin menyebar. Sebenarnya caranya gampang. Hanya dengan berada di rumah aja kita udah ikut berkontribusi loh. Makanya pergi ke kafe, nongkrong-nongkrong, jalan-jalannya ditunda dulu ya. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan kita semua. Nah, biar ngobrol-ngobrol lebih seru dan lebih kredibel, kali ini aku akan ngobrol via video call bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, atau BKKBN. Halo Pak, selamat sore Dr. Hasto Wardoyo. Selamat sore Mbak Mila. Ya. Oke Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal virus corona nih yang sekarang lagi merebak nih. Sebenarnya seberapa mematikannya sih Pak virus corona ini? Dan aku sempat sedikit research, bahkan katanya di Amerika yang sering masuk rumah sakit karena gejalanya serius itu justru anak-anak muda kayak aku. Bukannya harusnya kalau anak muda itu tingkat imunitasnya lebih tinggi ya Pak? Ya, mungkin begini ya, kalau sampai sejauh mana mematikan, memang karena komplikasi yang ada setelah kena serangan virus corona ini kan ada pneumonia ya, di mana pneumonia itu kan yang diserang organ paru-paru. Sehingga ketika orang itu kemudian kena pneumonia, kemudian paru-parunya jadi kurang berfungsi, sementara pertolongan alat sangat terbatas, sehingga akhirnya tidak tertolongnya karena kita tentu sangat terbatas kemampuan menyelamatkan paru-paru. Sedangkan yang diserang adalah paru-paru. Nah, sedangkan kalau tadi Mila ada semacam riset yang kemudian risetnya itu lebih menunjukkan bahwa anak muda juga banyak kena loh itu ya. Itu kan menurut saya masih wajar karena begini, aktivitas tertinggi itu kan pada anak-anak muda umumnya. Ya, sehingga karena dia aktivitasnya tinggi sehingga resiko terpaparnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Mungkin kalau orang tua itu tahu diri ya, wah saya udah tua, di rumah saja gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda mungkin susah ditahan ya. Saya kira begitu, makanya ini bagi anak muda juga tidak boleh terlalu pede-pede amat loh, harus hati-hati juga gitu ya. Setuju sih Pak, aku juga untungnya nih proses syuting semuanya dipostpone sampai benar-benar aman kondisinya, dan aku sendiri juga benar-benar stop nih aktivitas di luar yang mengharuskan aku untuk ketemu sama banyak orang. Jadi keluar rumah benar-benar kalau yang penting-penting banget kayak harus beli obat atau mungkin ke supermarket untuk beli kebutuhan di rumah gitu, tapi kalau enggak benar-benar aku di rumah doang nih. Karena kan physical distancing itu kan juga penting banget ya, udah ada himbauan ya kalau kita semua harus melakukan physical distancing. Tapi sebenarnya seberapa efektifnya sih Pak untuk physical distancing ini? Ya, memang kalau kita itu ingin efektif dan efisien, tidak perlu biaya yang terlalu banyak, itu apabila kita itu punya kesadaran yang tinggi untuk tidak kontak sebetulnya. Sehingga social distancing itu kan cuma tidak kumpul-kumpul di tengah kerumunan begitu. Tetapi kalau misalkan tidak kumpul-kumpul tetapi tidak melakukan physical distancing juga bisa percuma loh. Karena kalau physical distancing kan kita sengaja untuk kemudian tidak end to end ya, tidak berhadapan-hadapan dengan jarak yang dekat 1,5 meter kurang, itu kan terlalu dekat. Sehingga kalau kita bisa mengendalikan physical distancing, kita tidak berhadapan-hadapan dengan jarak yang dekat, itu saya kira kesuksesannya tinggi. Jadi ibaratnya kita itu menghindari social distancing, tetapi kalau physical distancingnya tidak dijaga, justru juga kita masih bisa kena. Ya, semoga nih teman-teman tahu nih benar-benar, jadi kalaupun mungkin ketemu orang di rumah, ya walaupun kan kelihatannya aman-aman aja ya karena kita satu rumah, tapi kan nggak ada yang tahu, mungkin sempat keluar sebentar gitu. Jadi tetap ya sama orang siapapun itu kita harus physical distancing ya Pak ya? Iya. Dan memang yang sudah disosialisasi seperti cuci tangan, intinya itu menjaga jangan sampai ada kemungkinan infeksi yang masuk ke dalam mukosa. Mukosa itu lapisan dalam tubuh. Jadi kalau seandainya ada tangan kita ini misalkan on steril gitu ya, kena virus corona ini. Kemudian saya memegang mata, tapi mata itu kan ada mukosanya. Mukosa itu lapisan dalam tubuh, sehingga mata itu kalau kita buka sedikit itu dalamnya namanya mukosa. Jadi virus itu kalau nempel di mukosa dia bisa hidup di situ.
Begitu juga hidung ini yang keluar ini bukan mukosa, tapi begitu lapisan ke dalam sedikit ini namanya mukosa itu. Jadi bibir saya ini luar ini bukan mukosa, tapi begitu lapisan yang agak ke dalam dikit ini namanya mukosa. Sehingga virus itu tidak boleh mengenai mukosa. Kalau masuk ke mukosa dia hidup gitu. Ini kalau dari referensi yang aku membaca, ternyata angka kasus untuk pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kira-kira kenapa ya dokter? Sebetulnya begini, angka kematian laki-laki atau angka harapan hidup laki-laki itu lebih pendek daripada perempuan secara umum itu. Karena apa? Karena sekali lagi laki-laki lebih terpapar, lebih terekspos daripada perempuan. Laki-laki lebih banyak hidup di luar rumah daripada perempuan. Sehingga kalau yang punya peluang untuk tertular, laki-laki lebih besar dari perempuan. Yang kedua, ada juga yang menduga bahwa laki-laki lebih banyak menjadi perokok, apalagi di Indonesia ya, dibandingkan perempuan. Sehingga ketika yang terserang itu adalah hidung, lapisan tenggorokan, kemudian juga saluran paru-paru. Ketika kemudian dia sebagai seorang perokok, memang iritasi dari asap dan juga luka karena ada infeksi itu menjadi memperberat. Ini saya kira hal yang bisa dimaklumkan. Sehingga mungkin di beberapa kasus laki-laki lebih banyak kejadiannya. Jadi dua faktor tadi bisa menjadi penyebab kenapa laki-laki menjadi lebih banyak ya. Begitu. Guys, udah tahu kan seberapa pentingnya menjaga jarak fisik atau physical distancing dalam mencegah penyebaran virus corona? Siapa bilang anak muda kayak kita kebal sama virus? So, jangan anggap remeh ya. Dengan physical distancing, kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga yang kita sayangi. Walaupun jauh di jarak, yang penting tetap dekat di hati kan?